Oke, sempat grogi juga 1 minggu, 1 bulan gak pelayanan, kemarin pelayanan lagi. Ada yang aneh kayaknya. Tapi di tengah-tengah kesibukan dan kepadatan, kayaknya kita perlu juga untuk sabat. Karena lewat sabat ada banyak hal yang sebenarnya Tuhan sedang recovery dalam hidup kita. Oke, jadi senang bisa kembali ke sini lagi. Siang ini saya ingin mencoba berbagi kepada saudara. Sebuah pelajaran yang saya beri judul, bisa minta tolong ditayangkan. Judulnya adalah efek samping kebaktian minggu. Ya, judulnya apa? Efek samping kebaktian minggu. Nah, mungkin yang lebih tepat ngomongnya harusnya dokter ya. Nanti saudara akan tahu mengapa saya pilih judul ini. Tapi sebelum kita lihat beberapa ayat tentunya, saya mau ingatkan saja, saya sudah pernah bawakan di tempat ini mungkin berkali-kali hasil survei ini. Bahwa di Amerika Serikat diadakan sebuah survei oleh seorang yang bernama George Barna. Dan George Barna ini memiliki lembaga survei yang terpercaya. Dan satu kali dia mengadakan survei dan akhirnya dia menemukan sebuah hasil yang menarik untuk kita perlu renungkan. Dan ternyata berdasarkan 131 indikator kelakuan dan filosofi yang dipergunakan untuk menguji kualitas karakter orang-orang yang pergi ke gereja hari Minggu seperti saudara. Ternyata ia menemukan bahwa hanya sedikit sekali terdapat perbedaan kualitas hidup antara orang-orang yang pergi ke gereja dibanding dengan yang tidak. Mungkin saudara berkata itu kan di Amerika. Kita kan tinggal di Indonesia. Tapi percayalah sebenarnya survei ini harusnya jadi cermin buat kita. Bahwa ternyata memang kehadiran seseorang di ibadah minggu gak ngejamin bahwa hidupnya berubah. Gak ngejamin hidupnya berbeda. Setuju dengan saya? Nah itu sebabnya sementara saya renungkan ini, saya jadi ingat lagi akan apa yang pernah dikatakan oleh George Barna dari hasil survei ini. Dia mengucapkan satu kalimat yang harusnya nampar kita. Apakah itu? Dia bilang setiap hari gereja justru menjadi lebih seperti dunia yang seharusnya diubahnya. Gak enak. Gak enak sekali didengar ini. Tapi ternyata saudara harus mulai mikir panjang tentang kekristenan kita hari-hari ini. Saya tidak tahu apakah saudara puas dengan kekristenan hari ini. Karena seharusnya kekristenan hari ini kalau kita compare dengan kekristenan jemaat mula-mula, masih tidak sebanding menurut saya. Tentu acuan kita adalah gereja mula-mula. Nah saya sependapat dengan apa yang George Barna katakan. Bahwa ternyata setiap hari gereja justru menjadi lebih seperti dunia yang seharusnya diubahnya. Ternyata justru gereja belajar dari dunia. Gereja ngikuti tren dari dunia. Harusnya gereja punya tren sendiri. Nah sementara saya merenungkan hasil survei George Barna ini, tentu saya ingatkan saudara, berkali-kali saya katakan di tempat ini, bahwa Roma 8 ayat 28 dan 29, khususnya ayat 29, harusnya menjadi sebuah poin penting buat kekristenan kita. Apakah itu? Bahwa ternyata kalau kita melihat bahwa intisari dari kekristenan itu bukan bicara kegiatan hari Minggu. Setuju saudara? Tapi intisari dari kekristenan adalah bagaimana hidup kita makin hari makin bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Betul saudara? Tujuan Yesus tinggal dalam hidupmu itu bukan supaya kau tidak kesepian. Tujuan Yesus tinggal dalam hidup kita supaya hidup kita makin hari makin serupa dengan dia. Kalau Yesus tidak tinggal dalam kita maka mustahil kita bisa serupa dengan dia. Tapi waktu dia putuskan untuk tinggal, stay, benar-benar hidup dalam diri kita, tujuannya adalah untuk bisa mengubah hidup kita. Amin, saudara. Nah itu sebabnya saya ingatkan bahwa ternyata goal dari kekristenan yang benar ternyata adalah bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan, bukan cuma sebatas pengetahuan tentang Tuhan. Yang dibuktikan lewat bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus. Banyak orang mengklaim dirinya makin hari makin kenal Tuhan. Tapi saudara boleh saja mengaku diri makin hari makin kenal Tuhan. Tapi itu harus dibuktikan dari makin saudara serupa dengan Tuhan.
Kalau hidupmu tidak makin serupa dengan Tuhan, saudara jangan-jangan saudara sedang kenal Tuhan yang mana. Saudara bisa paham sampai di sini? Nah itu sebabnya saya ingatkan bahwa goal kekristenan yang benar adalah bertumbuhnya pengenalan akan Tuhan. Bukan sebatas pengetahuan tentang Tuhan yang dibuktikan lewat bertumbuhnya keserupaan dengan Kristus. Nah sampai di sini saya akan masuk ke sini. Mengetahui tujuan membuat kita jadi tahu kendaraan yang tepat untuk mencapainya. Jadi tujuan dari kekristenan bukan surga seharusnya. Ya, surga memang ada. Tapi tujuan dari kekristenan bukan cuma hanya sebatas masuk surga. Tapi tujuan dari kekristenan adalah waktu kita menuju ke sana maka terjadi transformasi kehidupan. Di mana dalam perjalanan itu kita diubah dari hari ke hari untuk makin serupa. Amin. Nah mengetahui tujuan itu jadi tahu kendaraan yang tepat. Saudara mau pergi ke Singapura? Mengetahui tujuan membuat saudara tahu kendaraan yang tepat. Oke, mungkin saudara berkata saya mau ke Singapura, tapi kendaraannya jalan kaki. Saya ragu saudara sampai. Tahu kalau sampai itu butuh berapa lama? Oke, tapi saudara bilang saya mau cuma ke Cimahi. Oh, saudara bisa jalan kaki. Jadi mengetahui tujuan membuat kita jadi tahu kendaraan yang tepat untuk mencapainya. Sekarang, kalau kita tahu bahwa seharusnya goal dari kekristenan itu adalah keserupaan dengan Kristus, berarti kita harus tahu kendaraan yang tepat untuk kita bisa sampai ke sana itu apa. Nah, sekarang sampai di sini saya mau masuk ke sini. Saudara sadar enggak bahwa selama ini kebaktian minggu menjadi prioritas, identitas, bahkan senjata andalan dan sasaran dana dan daya. Saya enggak tahu saudara nangkep ini atau tidak. Selama ini ibadah minggu itu jadi prioritas banget dalam hidup kita. Sesibuk-sibuknya kita, semalas-malasnya kita upayakan untuk datang baktian minggu. Bagus, bagus memang. Itu kebiasaan yang baik tentunya bukan buruk. Dan bukan hanya itu tetapi kebaktian minggu itu jadi identitas loh, betul nggak? Oh orang Kristen ya, dari mana kita saudara tahu Kristen? Minggu pergi ke gereja. Jadi kebaktian minggu itu jadi identitas loh saudara tanpa sadar. Dan bukan hanya itu, ternyata kebaktian minggu juga jadi senjata andalan. Makanya datang kebaktian. Mau bertumbuh, ya jangan malas, datang hari minggu. Oke, tanpa sadar kita jadikan kebaktian minggu jadi senjata andalan buat pertumbuhan rohani. Nah sekarang, sadar juga saudara bahwa ternyata kebaktian minggu juga jadi sasaran dana dan daya. Seluruh dana diarahkan ke sana. Seluruh kekuatan diarahkan ke sana untuk bagaimana menyelenggarakan hari Minggu. Nah yang menjadi masalahnya adalah ini. Satu kali diadakan sebuah survei. Dan diadakan penelitian bahwa ternyata mengejutkan hasilnya. Bahwa ternyata peranan mimbar memberikan ternyata sumbangsi sebesar 20% bagi pertumbuhan kerohanian jemaat. Jadi hari Minggu itu punya peran enggak? Punya. Tujuan dari pengajaran ini bukan berarti tiadakan hari Minggu. Bukan itu. Cuman saudara harus paham bahwa ibadah Minggu itu perannya apa dan sebatas apa. Jelas di sini? Jangan salah dengar ini. Ibadah Minggu itu harus dipahami sebatas apa mengantar kita untuk sampai ke tujuan kita. Ambil contoh. Kalau saya pergi ke Singapura contohnya, dari rumah saya butuh kendaraan pergi ke stasiun kereta api di Cirebon. Itu bisa Grab, itu bisa Gojek, oke. Tapi dari titik itu untuk sampai ke Singapura nggak cukup sama Gojek. Sampai ke stasiun kereta api saya harus butuh kereta api Cirebon Express. Sekarang udah nggak ada itu, namanya diganti. Iya Ciremai, bukan mas, apa itu? Argocer kalau nggak salah itu. Nggak enak, namanya kurang keren. Dari stasiun kereta api, saya dibawa oleh kereta api sampai ke Gambir. Dari Gambir saya butuh kendaraan lain untuk sampai ke bandara. Jelas seperti sini saudara. Kendaraannya apa? Ada banyak pilihan. Oke, sampai ke bandara saya baru pakai pesawat mendarat di Singapura. Jadi ada kendaraan-kendaraan yang kita butuhkan. Bukan cuma butuh satu kendaraan. Jelas di sini? Untuk saya bisa sampai ke destiny saya. Nah banyak orang percaya berkata bahwa untuk sampai serupa Yesus cuma datang ke kebaktian minggu. Enggak nyampe. Jelas saudara?
Karena ternyata kita butuh kendaraan-kendaraan yang lain untuk bisa mencapainya. Sampai di sini bisa ikuti saya? Nah, jadi jangan salah paham, jangan salah nangkep. Artinya berkata, oh kalau gitu nggak ada gunanya. Ada sih gunanya. Ada cuman sebatas apa. Nah sekarang, saya sudah sempat sampaikan kan di sini bahwa peranan ibadah raya minggu itu ternyata punya peran. Bukan nggak punya peran, punya peran. Yang pertama, pengajaran umum, kuliah umum. Saya kalau nggak salah udah pernah ngajar di sini tentang apa yang tidak bisa dilakukan oleh YouTube. Oke, masih ingat itu? Terus kedua, peranan ibadah minggu itu ternyata celebration. Di mana kita berkumpul untuk merayakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, sarana impartasi visi dari pemimpin. Di mana kita jadi nggak liar, tapi kita benar-benar diarahkan, didirect untuk kita secara korporat bergerak kemana. Oke. Terus yang keempat, ternyata memobilisasi umat untuk bergerak juga loh. Tanpa ada ibadah minggu juga bingung. Waktu kita kumpul di sini, kita diajar, kita di-equip, betul. Terus apa yang terjadi? Menjadi sebuah kesempatan untuk kita secara bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Sarana impartasi visi pemimpin, memobilisasi umat untuk bergerak. Nah sekarang masalahnya, masih ingat statement ini? Albert Einstein berkata bahwa adalah sebuah kegilaan jika kita melakukan hal yang sama terus menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Pikir dulu sebentar. Adalah sebuah kegilaan menurut Einstein bahwa jika kita melakukan hal yang sama terus-menerus dan mengharapkan hasil yang berbeda. Kalau kita mengharapkan makin hari makin serupa Kristus, tapi pendekatan kita cuma kebaktian, menurut saya adalah sebuah kegilaan. Karena ternyata ibadah minggu cuma sebatas mengantar kita kemana. Jelas? Sekarang, saudara, kenapa saya pilih judul efek samping kebaktian minggu? Wah ini kurang jelas nih. Di balik manfaat sebuah obat, waspadailah ternyata ada efek sampingnya. Semua obat yang baik, itu ternyata ada efek sampingnya. Dan pabrik itu secara jujur memberitahu efek sampingnya. Oke. Contoh saja, ini saya bukan lagi iklanin Paramek flu dan batuk ya. Karena saya juga nggak minum ini kalau flu juga. Cuman waktu saya prepare ini, gampangnya apa ilustrasinya ada. Paramek flu dan batuk. Dan ternyata kalau saudara teliti, telusuri, maka ternyata di situ setiap kali saudara memakan obat flu ini, ternyata ada efek sampingnya yang saudara harus waspadai dan jaga-jaga. Apakah itu? Banyak ternyata. Sakit kepala, ngantuk, vertigo, gangguan apa nih? Psikomotor. Ini saya nggak tahu semua ini, kecuali dokter yang tahu kali ya. Aritmia, bacanya aja susah pokoknya. Mulut kering, terus retensi urin. Ada beberapa efek samping yang harus diwaspadai. Jadi kalau saudara sakit flu, saudara butuh obat ini untuk sembuh. Iya, betul, setuju. Tapi hati-hati ada efek sampingnya. Nah, saudara perlu juga mewaspadai efek samping kebaktian minggu. Jelas? Kita butuh minggu? Butuh, oke. Oke, tapi ingat ada efek sampingnya. Jadi jaga-jaga. Jangan sampai kalau kita berlebihan malah jadi akhirnya kita jadi ngalami efek samping daripada kebaktian minggu. Apakah itu? Dengan cepat. Ada 6. Saya mau share dengan cepat. Ada 6. Tapi kalau saudara kita mau berdiskusi jangan-jangan bisa 20, bisa 30, bisa 40. Tapi enggak deh, cukup 6 aja. Nanti kalau lebih banyak nanti saudara jadi malas datang hari Minggu. bukan itu tujuan. Yang pertama, saudara pernah menyadari bahwa efek samping kebaktian minggu adalah menumbuhkan mentalitas penikmat dan konsumen? Kalau saudara nggak jaga-jaga, nggak hati-hati. Kebaktian minggu itu ternyata bisa menumbuhkan mentalitas penikmat dan penonton. Ayo nyadar nggak? Dan kalau saudara telusuri mentalitas konsumen itu berakar pada egosentris dan bukan Christ-sentris. Kenapa saudara pilih gereja? Tanpa sadar kita memilih dengan mentalitas konsumen. Kita cuma mikir gini, apa yang bisa diberikan gereja sama saya? Untungnya kalau jadi jemaat itu apa? Mungkin dari muka-mukanya kayaknya enggak, kalau di beberapa gereja.
itu menentukan sebuah gereja, itu menentukan beasiswa anak sekolah loh. Dapat bantuan. Ada yang bilang gini, kalau kamu ke gereja sana, gak usah khawatir. Anak-anak bisa dapat bantuan sekolah loh. Walaupun memang gereja juga punya peran untuk nolong orang-orang yang tidak mampu. Tapi tanpa sadar sebenarnya efek samping kebaktian minggu adalah menumbuhkan mentalitas penikmat atau penonton. Nah lihat ini, bagaimana dengan ayat ini? Ini jadi warning loh. Peringatan buat kita. Apa itu? 2 Timotius pasal 4 ayat 3-4. Apa yang dikatakan oleh ayat ini? Karena akan datang waktunya, ini Paulus waktu nulis ini kurang lebih 2000 tahun lalu gitu ya. Nah saya mau tanya, kalau sampai Paulus bilang karena akan datang waktunya, kira-kira menurut saudara sudah datang belum? Ini ditulis 2000 tahun lalu kurang lebih. Waktu nulis itu bilang akan datang waktunya. Sudah kejadian menurut saya hari ini. Kalau Yesus belum datang memang. Tapi ayat ini udah kejadian. Apa itu? Karena akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima, apa saudara? Ajaran sehat. Katakan ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Nah, kalau guru-guru mungkin kurang familiar. Boleh nggak kalau ganti pembicara? Ini kayaknya kalau terjemahan Andreas SW itu mengumpulkan pembicara-pembicara menurut kehendaknya. Untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Coba renungin dulu. Ini sih bukan battlefield jemaat seringkali, ini battlefield pemimpin ya. Di beberapa gereja, siapa yang bicara akan menentukan jumlah kehadiran dan jumlah persembahan. Pembicara dicoret atau tidak, seringkali ditentukan jemaat puas atau tidak. Ini yang lagi kejadian di dunia persilatan. Jadi saudara perlu tahu juga gitu. Atau jangan-jangan sudah tahu tapi pura-pura nggak tahu. Kalau saudara rendah hati-hati, saudara paham bahwa loyalitas konsumen ditentukan oleh kepuasan mereka. Banyak orang pindah gereja karena udah nggak puas, udah nggak asik, PW-nya udah nggak asik, firmannya udah nggak asik, suasananya udah nggak asik. Kita menentukan komitmen kita terhadap sebuah lokalitas itu ditentukan oleh kepuasan loh. Kepuasan. Itu sebabnya saya berkata waspadai efek samping kebaktian minggu. Saudara hadir bukan cuma hanya begini, apa yang saya dapat. Tapi justru apa yang saya bisa beri. Berpikirlah bukan apa yang bisa didapatkan oleh gereja kita kepada kita. Tapi apa yang menjadi sumbangsi kita buat visi daripada komunitas tersebut. Betul nggak saudara? Itu yang pertama. Oke. Jadi hati-hati. Efek sampingnya yang pertama menumbuhkan mentalitas penikmat atau konsumen. Yang kedua, ternyata tanpa sadar ini yang udah menurut saya udah makan banyak korban. Efek samping hari Minggu itu tanpa sadar menumbuhkan mentalitas penonton. Pernah dengar ada 2 kelompok dalam setiap gereja? Kelompok 20 dan kelompok 80. Apa itu? Kelompok 20 itu adalah kelompok yang melakukan pelayanan. Sedangkan kelompok 80 itu kelompok yang penikmat pelayanan. Sampai kalau saudara lihat hampir semua gereja, itu pelayan Tuhan itu gak sebanding dengan jemaat yang dilayani. Itu sampai pelayan Tuhan itu bisa maha hadir. Main musik iya, kolektan iya, sekolah minggu iya, asyir iya, bisa gimana itu bayangin. Sampai ada banyak orang burn out karena pelayanan. Karena gini, yang melayani cuma sedikit. Datang cuma untuk nikmat kok, untuk nonton kok. Nah ingat, hati-hati karena tanpa sadar kita cuma nonton. Nonton orang lagi nyembah, nonton orang lagi khotbah, untuk menikmatinya. Padahal saudara gak sadar, hati-hati karena mentalitas penonton membuat kita menjadi pengkritik. Cuma bisa nilai. Saya selalu bilang,
Pengkritik itu nggak dapat apa-apa. Hanya pemain yang dapat apa-apa. Saya ingatkan ayat ini, lihat ini. Ibrani pasal 12 ayat pertama bilang apa? Yuk kita baca sama-sama dong. Ayat ini bagus banget untuk menjadi sebuah peringatan buat kita. Siap? 1, 2, 3. Jadi kita ini nggak dipanggil jadi penonton. Saya bersyukur beberapa di antara saudara mulai tumbuh beban. Mulai care tentang pelayanan anak. Mulai mikirin tentang pelayanan teens. Menurut saya itu kabar baik. Bahwa ternyata kita udah mulai bertobat dari mental cuma penonton. Cuma penikmat. Tapi kita mulai menumbuhkan mental jadi pekerja. Oke? Itu efek samping yang kedua. Yang pertama tadi masih ingat? Mentalitas konsumen. Hati-hati karena konsumen itu tanpa sadar jadi self-center. Cuman aku aja yang dipikirin, gak pernah mikirin Tuhan. Yang kedua, menumbuhkan mentalitas penonton. Yang ketiga adalah ini. Yang ketiga ternyata waspadai efek samping hari Minggu adalah memberi kepuasan yang semu, kebutuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Saya ulang, poin yang ketiga, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Memberi kepuasan yang semu. Kebutuhan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita udah datang ke kebaktian Minggu itu katanya, aduh saya sudah bersekutu sama Tuhan. Saudara perlu paham, banyak orang terjebak dalam memahami ibadah Minggu itu dipandang seperti fast charging. Jadi bukan cuma HP aja. Kali banyak orang Kristen memandang ibadah Minggu itu sebagai fast charging. Pernah nyadar nggak? Kita sering kali terjebak di situ. Itu kalau udah kebaktian kayak dicas. Gila, emang HP gitu. Aduh rasanya tuh on fire gitu. Sampai siap-siap untuk masuk menghadapi peperangan hidup. Ya betul mentalitasnya begitu. Senin on fire. Lagi pol-polnya tuh. Masih 100%. Tapi makin hari menduduki hari Minggu makin low bad itu. Menurut saya kita datang Minggu, kita datang ibadah Minggu itu bukan demi ngecas diri. Bukan. Saudara harus bertobat kalau saudara menganggap itu. Saudara harus mulai shifting dari charging jadi ranting. Tahu bedanya? Fast charging itu cuma berapa sih? Yang paling rekor berapa tuh yang sekarang terkini? 30 menit ya? Ada yang pecah rekor lagi? 30 menit ya, 30 menit full. Itu bukan ada yang mungkin teknologi fast charging yang terkini. Oke. Jadi cukup 30 menit terkonek full. Saya mau katakan sama saudara, kita ini bukan HP, kita ini seperti ranting. Kalau ranting itu nempel, ada ranting yang fast charging. Nempelnya cuma 30 menit, terus langsung berbuah. Enggak, berbuah itu ketika ranting itu enggak dicas. Ketika menempel dan melekat masalahnya. Dan saya mau katakan hati-hati dengan efek samping hari Minggu. Karena ada banyak orang berpikir kalau hari Minggu itu harinya Tuhan. Oke, terus Senin sampai Sabtu harinya siapa? Harinya siapa? Hari kita, hari setan, hari siapa? Saya yakin bahwa ibadah kita datang hari Minggu bukan karena hari Minggu itu harinya Tuhan. Setiap hari itu harinya Tuhan. Amin. Jadi dengan kata lain, persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu bukan cuma hari Minggu. Tapi setiap waktu, setiap saat kita membangun kesadaran akan kehadiran Tuhan. Makanya saya gak suka kalau ada orang bilang gini, datang ke rumah Tuhan. Hey, itu gila menurut saya itu. Itu mental perjanjian lama banget itu. Oh saya mau datang ke rumah Tuhan. Sejak kapan gedung itu jadi rumah buat Tuhan? Saudara rumahnya Tuhan. Firman Tuhan katakan, tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi dengan kata lain, tidak cuma hari Minggu, tapi setelah saudara pulang dari tempat ini, saudara harus terkonek dengan Tuhan. Bagaimana mungkin saudara bisa serupa Tuhan? Bagaimana mungkin saudara punya energi untuk bertumbuh kalau saudara tidak membangun sebuah hubungan yang tak terputus dengan Tuhan?
Doa bukan cuma hanya ketika pejamkan mata. Tapi doa juga adalah membangun kesadaran dalam apapun yang kita kerjakan dan dimanapun kita ada. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Amin. Itu yang ketiga. Apa efek samping yang keempat? Efek yang samping yang keempat yang ngeri banget menurut saya adalah ini. Merasa sudah beribadah sama Tuhan. Aduh. Sudah ibadah? Oh sudah. Oh, definisi ibadahmu itu datang hari Minggu masalahnya. Aduh, itu nggak alkitabiah banget. Nyadar? Sudah ibadah belum? Sudah ibadah belum? Oh, maksudnya ibadah? Datang kebaktian. Bagaimana dengan ayat ini? Roma 12 ayat pertama. Masih ingat ayat terkenal ini? Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan uangmu. Uangmu, ada yang lebih mahal dari uangmu, tubuhmu. Orang bisa dengan mudah ngasih uang buat kepentingan Tuhan. Tapi belum tentu bisa ngasih tubuh buat kepentingan Tuhan. Tubuhmu itu jauh lebih mahal dari uangmu menurut saya. Kita rela keluar uang tapi kita nggak rela serahin tubuh buat Tuhan kok. Jangan suap Tuhan dengan uangmu. Ada yang tidak bisa digantikan oleh uangmu. Seberapapun itu. Saudara pikir Tuhan itu bisa tutup mata? Bahwa dia panggil saudara untuk melakukan sesuatu dan saudara bilang, saya terlalu sibuk, tapi saya kirimkan uangnya saja. Ayat ini berkata, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Saya terusik dengan kalimat selanjutnya. Itu, apa itu? Kebaktian Minggu? Kebaktian Minggu? Bukan. Itu, apa yang dimaksud dengan konteks ayat ini? Itu mempersembahkan tubuh. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berarti dengan kata lain, thank you untuk hari Minggu. Hari Minggu kita kumpul, hari Minggu kita diingatkan tentang Tuhan, tentang kebenaran, thank you untuk itu. Tapi saya mau katakan bahwa itu bukan ibadah sejati kita. Ibadah sejati kita adalah memberikan tubuh ini buat Tuhan. Apa sih? Lihat ayat di dalam Roma pasal 6 ayat 13. Apa sih yang Tuhan inginkan dengan tubuh kita? Simple, Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada siapa? Kepada Allah untuk menjadi. Saya mau bilang senjata tubuhmu itu senjatanya Tuhan. Tubuhmu itu senjatanya Tuhan. Gimana orang bisa kenal Tuhan? Tuhan tuh gak kelihatan. Tuhan butuh tubuhmu untuk bisa memanifestasikan dirinya. Kualitasnya, hatinya, kuasanya. Hari ini, jangan hibur dirimu, datang kebaktian 2 jam terus kamu merasa udah beribadah. Murah banget kekristenan kita namanya. Picisan sekali. Saudara sadar bahwa sebagai kepala Tuhan membutuhkan tubuh? Dia mengibaratkan dirinya sebagai kepala dan dia ibaratkan diri kita sebagai tubuhnya. Dengar baik-baik kalimat saya. Apa yang bisa dilakukan kepala tanpa tubuh? Dan apa juga yang bisa dilakukan tubuh tanpa kepala? Tuhan ingin bergerak, menjangkau kota ini dan bangsa ini. Tapi dia butuh saudara, butuh tubuhmu yang bisa dipenuhinya, dipakainya, untuk menyatakan dirinya. Sementara ada banyak orang Kristen datang ke kebaktian hari Minggu, udah bilang gini, saya sudah beribadah.